Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya, sahabat Napak Tilas, selamat datang di Patilasan Mbah Buyut Salingsingan, Pangeran Salingsingan yang berada di Blok Pamutih RT 5 RW 2. Dan di sini ada satu makam keramat, yaitu makam Pangeran Salingsingan, salah satu tokoh besar Desa Sindang Pano, keturunan dari leluhur Desa Sindang Pano, ataupun yang dulunya bernama Desa Koleberes atau Muara Beres, yang keberadaannya berada di satu bukit di Blok Pamutih Desa Sindang Pano. Dan makamnya berada di dalam. Dan ini makam Mbah Buyut Salingsingan. Kebetulan Bapak Kuncen, pengurus dari situs ini, tidak bisa hadir. Saya cuma bisa menunjukkan makamnya saja. Ini salah satu pengabdinya yang berada di sini. Dan di sini merupakan satu kawasan yang terdiri dari kuburannya ataupun petilasannya para karuhun Desa Sindang Pano. Budaya dan tradisi di sini sudah sangat melekat di masyarakat. Setiap bulan Oktober ataupun satu Sura sering diadakan tahlil bersama di sini. Sering diadakan acara syukuran, membawa semua hasil bumi dan menikmatinya di sini sambil setelah mengirim doa kepada para leluhur di sini. Dan bukan saja untuk para leluhur, tapi untuk orang-orang tuanya. Mereka di sini berkumpul, seluruh masyarakat di sini dihadiri oleh pemerintahan desa dan tamu undangan yang lainnya. Itu rutin dilakukan setiap tahun. Dan bila ada satu kejadian musibah, entah gempa bumi ataupun angin ribut, di sini selalu diadakan acara munah atau tolak bala. Itu sudah pasti dilakukan di sini. Tradisi masih tetap dijaga oleh warga di sini yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan Pak Kuncen, Pak Jayim yang berada di sini. Munah itu prosesnya seperti ritual doa tolak bala. Tolak bala setelah ada kejadian pasti ada munah. Contoh ada gerhana bulan, gerhana matahari, gempa bumi atau musibah yang lainnya. Itu setelah musibah itu selalu diadakan agar terhindar dari musibah selanjutnya. Itu aja. Sedikit penambahan sekitar Makbarok Rumah Pangeran Salingsingan. Ada sejarah yang mengatakan bahwa dulu itu suatu perjalanan dari wilayah timur pada datang ke sini, akhirnya itu pada mogok magak di sini, berhenti di sini sampai ada salah satunya yang meninggal di sini. Seperti itu ya, Pangeran Salingsingan itu utusan. Kenapa dikatakan Buyut Magak? Ini namanya kan dulunya Buyut Magak. Kalau istilah itu mogok gitu, magak di sini gitunya.
Nah, seperti itu suatu perjalanan itu yang terletak dulunya itu daerah Pasir Pamutih, artinya pasir itu seperti lereng bukit, di atas lereng bukit Pamutih itu. Mungkin ada juga kalau secara mendalam itu Pamutih, artinya Pamutih itu. Cuman yang saya tahu sedikit sejarah mengatakan itu artinya ini lokasinya Pangeran Selingsing di lokasinya namanya Buyut Magak, atau yang tadi saya katakan kata orang tua berarti mogok pada diam di liren di sini, mogok di sini sampai akhirnya meninggal di sini, seperti itu. Yang saya tadi yang berada di Bukit Pasir Pamutih, berarti di lereng bukit di atas bukit Desa Pamutih, wilayah Pamutih dulunya. Ini masih juga terbawa wilayah Desa Sindang Pano, berarti rentetan runtuyan daripada leluhur Desa Sindang Pano, termasuk juga di dalam kepemerintahan ada silsilah lurah atau kubu yang ada di Desa Sindang Pano sebanyak sampai sekarang itu ada 45 kubu, diantaranya ya Pangeran Selingsing ini utusan itu. Mungkin sedikit ulasan dari saya seperti itu, tidak banyak. Yang lebih itunya saya udah tugaskan di sini itu dari masih keturunan cucunya kakek juga, penerusnya ada Bapak Jahim, Pak Kunci Jahim, yang kebetulan sekarang lagi ada di bawah, mungkin nggak ada di tempat. Ya kalau mitos ya, yang tadi dekatan banyak, terutama janganlah berbuat sesuatu itu di makam makbarok atau di suatu tempat itu melakukan hal yang tidak baik atau suatu ajakan yang tidak baik juga. Berusahalah untuk baik dan berdoa, mungkin di sini intinya untuk berdoa buat kita juga. Masih lingkungan Karomah Desa Sindang Pano yang beradanya itu seperti kolam yang dikelilingi makam-makam keramat. Ke-10 kalau menurut keterangan ini dari orang tua dulu, ini ada datanya ya, sampai sekarang itu sudah 45 di Sindang Pano. Di antaranya yang ini pengurusnya yang ini. Nah ini mungkin makam-makam yang mungkin pengikutnya, karena dari dulu bentuknya itu seperti ini gitu ya, tidak dirubah ataupun dibentuk oleh makam-makam contohnya seperti ini gitu. Ini masih tetap keadaannya seperti ini, berada cuman batu-batu aja yang disusun, dan kemungkinan mungkin santrinya atau pengikutnya gitu ya. Kami tidak belum menanyakan, tapi yang kami lihat ya seperti ini keadaannya, dan bentuknya seperti ini dari dulu gitu. Ini kayaknya anak, mungkin anak atau santrinya gitu ya. Banyaknya perempuan ya mungkin, atau apanya, selir istrinya. Kalau yang kecil-kecil ini mungkin anak-anaknya gitu. Ini pohon tua juga. Pohon apa? Terep. Terep ya. Terep. Pejuang-pejuang Desa Sindang Pano dari zaman Buddha. Oh, zaman Buddha. Ya? Dari zaman Buddha itu seperti Mbah Buyut Magak alias Mbah Kerti alias Pangeran Selingsing. Oh, ada 3. Iya, Tiga nama. Iya, 3 nama. Mbah Buyut Magak, Buyut Kerti, Pangeran Selingsing. Pangeran Selingsingan. Namanya itu ya? Iya. Padahal namanya. satu orang. Satu orang. Setiap blok itu dia yang
membangkitkan blok itu, yang membangun itu. Jadi satu blok satu tokoh. Satu toko, Iya. iya satu toko. Itu dibangun seperti itu. Itu sebelum Desa Sinangpano. Oh sebelum. Sebelum Sinangpano. Dulu mah yang pertama itu Desa Tarikolot. Yang pindah ke sini Desa Koleberes. Nah, itu masih zaman Buddha. Salingsingan itu sekilas mah itu adalah pejuang. Hanya ukur pejuang di Desa Sinangpano. Tapi untuk merambah kemana-mana gitu, mengusahakannya. Sebab begini, seperti Ciceri, kadang-kadang waktu kejadian di Timur-Timur, sedang perang di Timur-Timur, sering ke sana. Seperti Bang Salingsingan juga sama. Ya kalau dilihat sama orang tua saya itu, jadi itu mah hanya sekedar penjaga. Tetap sama itu nah menjadi umpamanya prawira-prawiranya. Terus jadi semua di sini itu buyut di sini, orang tua di sini itu yang zaman itu menjaga Indonesia.